Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran geografi. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia itu terletak di tempat strategis nih, yaitu di garis khatulistiwa dan memiliki ribuan pulau. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak sekali flora dan fauna yang unik. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana persebarannya dan bagaimana sih faktor-faktor apa saja yang membuat mereka itu tersebar di wilayah-wilayah Indonesia. Oleh karena itu, yuk kita simak. Persebaran flora dan fauna di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti yang pertama yaitu faktor iklim. Iklim di Indonesia dikenal dengan iklim tropis, yang berarti Indonesia disinari oleh matahari sepanjang tahun dan juga memiliki curah hujan yang tinggi. Hal ini menyebabkan Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati, sehingga Indonesia dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona Asiatis, zona peralihan, dan juga zona Australis yang memiliki keanekaragaman yang unik dan juga berbeda dari wilayah-wilayah lainnya. Yang kedua, ada faktor edafik. Faktor edafik ini merupakan faktor tanah, seperti kesuburan tanah, pH tanah, dan juga tekstur tanah. Nah, semakin subur suatu tanah, maka semakin banyak pula keanekaragaman hayati yang hidup di atasnya. Oleh karena Indonesia beriklim tropis, tentu saja Indonesia memiliki tanah yang subur. Oleh karena itu, banyak keanekaragaman hayati yang berada di Indonesia, yang bahkan tidak berada di negara-negara lain. Yang ketiga yaitu faktor fisiografis. Faktor fisiografis berkaitan erat dengan kondisi suatu wilayah, seperti bentukan lahan ataupun kondisi fisik. Nah, hewan-hewan yang berada di pegunungan akan berbeda dengan hewan-hewan yang berada di pesisir pantai. Indonesia memiliki banyak bentukan lahan, oleh karena itu banyak pula keanekaragaman hayati yang berbeda di tiap wilayah Indonesia. Yang keempat, faktor biotik atau faktor makhluk hidup. Faktor biotik erat kaitannya dengan penyebaran media oleh makhluk hidup seperti manusia, hewan, maupun tumbuhan. Contohnya, kelelawar memakan biji-bijian, kemudian biji-bijian tersebut dijatuhkan di tempat yang baru. Nah, biji-bijian tersebut tumbuh kembali menjadi tanaman di tempat baru tersebut, sehingga flora dan fauna dapat tersebar di wilayah Indonesia. Nah, itu dia faktor-faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna. Selanjutnya, kita simak zona-zona yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu zona Asiatis. Zona Asiatis ini terletak di barat Indonesia. Oleh karena itu, zona Asiatis mencakup Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, ciri-ciri flora di zona Asiatis ini yaitu banyak pohon tinggi, kemudian pohonnya lebat, dan juga memiliki pohon yang beragam. Contohnya jati, meranti, kasturi, dan juga rotan. Nah, untuk faunanya, ciri-cirinya yaitu berbadan besar, kemudian tidak memiliki kantung, dan juga tidak terdapat banyak burung-burung dengan bulu yang indah. Contohnya harimau Sumatera, gajah Sumatera, orang utan, babi, dan lain-lain. Yang kedua ada zona peralihan. Zona peralihan ini berada di antara peralihan zona Asiatis dan zona Australis. Nah, wilayah yang mencakup zona peralihan ini seperti Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Pulau Maluku. Nah, tipe-tipe di zona peralihan yaitu hewan-hewan yang unik yang hanya berada di Indonesia, seperti babi rusa, anoa, dan burung maleo. Yang ketiga, tipe Australis. Nah, di zona Australis ini mencakup Pulau Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, ciri-ciri di zona Australis ini yaitu memiliki kantung, kemudian terdapat unggas atau burung yang memiliki bulu-bulu yang indah.
Nah, contoh hewannya itu seperti koala, walabi, kuskus, dan kanguru. Untuk burung-burungnya itu terdapat burung cendrawasih dan juga burung kasuari. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa Indonesia memiliki banyak keanekaragaman hayati dan tersebar di setiap wilayah Indonesia. Tapi sayangnya, Indonesia memiliki permasalahan dalam menjaga kelestarian flora dan fauna di Indonesia. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain kerusakan hutan, perubahan konservasi lahan menjadi lahan pemukiman, kemudian ada perburuan liar, dan juga perubahan iklim yang menyebabkan kerusakan habitat flora dan fauna di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan cara untuk melestarikan flora dan fauna di Indonesia. Salah satunya dengan cara membangun taman nasional dan juga cagar alam di wilayah Indonesia. Contoh cagar alam dan taman nasional yang ada di Indonesia seperti Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Leser, Taman Nasional Lawrence di Papua. Nah, taman nasional ini menjaga kelestarian flora dan fauna di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus juga turut serta menjaga kelestarian flora dan fauna di Indonesia. Nah, itu dia materi mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.